Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Nama Sidam. Perkenalkan, nama saya Dewi Kain Panawe dengan NIM 2103111003, jurusan Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan mendharma wacanakan tentang Hari Raya Saraswati. Saudaraku dalam Dharma, hari ke-210 dalam kalender Jawa Bali adalah hari Sabtu Uwanis Wuku Watu Gunung. Ini merupakan hari terakhir dari lingkaran kalender Sasih Wuku yang disebut juga hari suci Saraswati. Puja Wali Saraswati kiranya mendapat tempat istimewa bagi umat Hindu di Indonesia sehingga masuk ke dalam sistem kalendernya dan ditempatkan pada hari terakhir juga Wuku terakhir. Hari ini diperingati sebagai momen untuk memberikan penghormatan istimewa kepada Dewi Saraswati, yaitu manifestasi ide Sang Hyang Widi sebagai dewinya ilmu, pengetahuan. Hal yang lebih menarik perhatian lagi bagaimana proses masuknya puja Saraswati ke dalam sistem kalender Wuku atau kalender Jawa Bali. Saudaraku dalam Dharma, Saraswati merupakan hari istimewa bagi umat Hindu di Indonesia sebab diyakini bahwa ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai dewinya ilmu pengetahuan saat itu bermurah hati untuk memberikan anugerah berupa pengetahuan suci yang dapat digunakan untuk mempermudah menjalankan roda kehidupan. Anugerah itu diberikan kepada mereka yang melakukan berata dan pemujaan khusus ke hadapan Dewi Saraswati. Seiring dengan keyakinan tersebut, umat Hindu dari subuh meninggalkan kegiatannya rutinnya, terfokus melaksanakan puja bahkan berata Saraswati sampai keesokan harinya merayakan hari suci Banyu Pinaruh yang ditandai dengan menyucikan diri, mandi ke sungai atau laut, mengaturkan nasi pradnyan, dilanjutkan dengan ngelebar menikmati prasadam berupa nasi pradnyam. Puja Saraswati juga ditandai oleh kegiatan membuat andi pustaka yang dijadikan tahana Sang Hyang Saraswati. Melaksanakan berata Saraswati dan puja Saraswati, saudaraku dalam Dharma, Saraswati bermakna sesuatu yang mengalir seperti percakapan sesuluh atau petunjuk hidup. Kata Saraswati secara etimologi berasal dari kata saras dan wati. Kata saras yang juga berasal dari urat. Kata Sanskerta SRS memiliki arti mata air terus menerus atau sesuatu yang terus menerus mengalir. Sedangkan kata wati berarti yang memiliki. Saraswati adalah sesuatu yang memiliki atau mempunyai sifat mengalirkan secara terus-menerus bagaikan air kehidupan dan ilmu pengetahuan. Dalam pustaka suci Weda, Dewi Saraswati dipuja sebagai dewi sungai dengan pemohonan untuk mendapatkan kesehatan dan vitalitas hidup. Posisi Dewi Saraswati sebagai wahyu atau dewa kata-kata baru ditemui dalam kitab Brahmana, Ramayana dan Mahabharata. Melaksanakan Saraswati dikenal sebagai saktinya Dewa Brahma, manifestasi ide Sang Hyang Widi sebagai sang pencipta. Sedangkan kata Bayu Pinaruh berasal dari kata banyu pengaruh yang juga berarti air suci, ilmu, pengetahuan yang berfungsi untuk menyucikan dan memberi vitalitas hidup. Jika direnungkan tentunya hal ini menjadi sangat menarik. Apakah pengetahuan itu hanya diturunkan hari itu saja? Terus bagaimana dengan proses pembelajaran yang dilakukan setiap hari? Sabtu merupakan hari terakhir dalam Saptawara. Demikian pula Wuku Watu Gunung merupakan wuku terakhir dari 30 wuku yang ada pada hari terakhir. Wuku terakhir dari perputaran Sasih Wuku, umat Hindu diingatkan untuk hening sejenak,
mawas diri melakukan brata, seraya memuji ide Sang Hyang Widi, memuja ide Sang Hyang Widi Wasa, agar dianugerahkan ilmu pengetahuan sebagai landasan atau dasar untuk memulai kehidupan yang lebih indah, lebih tertata, lebih disiplin pada tahun baru berikutnya, sehingga berhasil mencapai tujuan hidup yang sejati. Saraswati sebagai simbol penyadaran dan pencerahan, sebagai Wachiswari atau Saraswati disimbolkan berstana dalam aksara suci. Oleh karenanya kitab-kitab suci dijadikan candi pustaka, candi bahasa, candi sastra atau candi aksara. Tempat suci bagi Saraswati, tempat beliau distanakan. Pada perayaan hari suci Saraswati, umat Hindu mempersembahkan sesaji khusus yang disebut Banten Saraswati. Banten Saraswati ini berisi kue jajan khususnya, yaitu kue Saraswati. Yang dititik fokuskan adalah aksara suci Ongkara, Om atau Pranawa, mantra yang merupakan gambaran planet-planet di alam semesta ini, seperti bumi, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Adalah juga esensi setiap kegiatan keagamaan Hindu yang terlihat berlapis, mulai dari arcana muda, mantra kuta, mantra, dan pranawa mantra. Pranawa mantra yang maha suci itu menjadi sarinya. Dengan demikian sebuah aksara suci Om dapat memberi kesadaran pada manusia tentang hakikat dalam semesta ini, juga hakikat dirinya dan wawasan manusianya tentang suka dan duka, tentang kesengsaraan dan penderitaan, dan seterusnya. Aksara suci Om merupakan badan Dewi Saraswati. Sebagaimana kita diketahui, aksara suci Om adalah pranawa mantra, juga disebut sebagai nada Brahman. Om adalah lagu alam semesta, tetapi juga hukum alam semesta. Mang Utpati Siti Pralina adalah hukum alam semesta yang terjadi setiap saat, yang tak terhindarkan oleh manusia. Saudaraku, dalam Dharma Hindu mempunyai manajemen waktu yang wajib untuk dicermati dan dipenuhi, karena manajemen itu berpayung pada Wana Agung. Ada hari di mana kurang tepat untuk menanam, berlayar, dan menikah. Semua ada logikanya, karena ajaran itu hadir dari kesadaran manusia kuno yang sangat taat akan ajaran kitab suci Weda, sehingga paham terhadap alam semesta serta kesadaran bahwa tidak ada makhluk di dunia yang terlepas dari hukum ruang dan waktu. Sekian Dharma Wacana saya hari ini. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.